Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli Muhammadin lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Sayyidi Syekh Bahauddin Naksabandi, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Astazili, Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas, walihim lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahumrodi Syekh Ibnu Abdullah Sakandari wa ahli lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahumrodi Sohibul Sholawat Kuning Billah Syekh Syazarnus wa ahli wa jamil jamaati sholawat Kuning Billah al-akhya minhum wal amwat lahum al-Fatihah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih untuk semua jamaah majelis. Pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Malam ini bab yang akan kita kaji yaitu mengenai jangan meremehkan orang yang menetapi atau selalu atau menjaga wiridnya. Nanti kaitannya dengan tingkatan-tingkatan wilayah ruhaniyah dalam dunia tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allahu ta'ala bi wujudil awradi wa adamahu 'alaiha ma'atul imdadi fala tastahqiranna ma manakhahu maulahu
li'annaka lam tara alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun maka na wirdun. Beliau Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, jangan kau pandang sebelah mata seorang hamba yang telah ditetapkan, dilanggengkan, ditolong Allah dalam melaksanakan berbagai wirid. Kenapa kok memandang sebelah mata? Yaitu disebabkan karena engkau tidak melihat dalam dirinya tanda-tanda orang arif atau ahli ma'rifatullah, atau kegenitan kaum pencinta Tuhan. Sebab kalau tidak ada limpahan karunia dari Allah, tentu wirid dari orang itu tidak akan pernah ada. Secara sederhana, beliau Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa jangan meremehkan orang yang berketetapan atau berkesinambungan atau menjaga wiridnya hanya karena tidak terlihat tanda-tanda ahli marifat. Kenapa tidak boleh diremehkan? Karena orang, ya, segolongan orang yang selalu melakukan wirid. Wirid itu adalah kumpulan dari zikir, sholawat, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, seperti itu. Mereka terus menjaga wiridnya di dalam waktu-waktu tertentu, walaupun tidak muncul atau tidak nampak tanda-tanda arif, ahli marifat, atau tidak nampak tanda-tanda mahabbatullah atau orang yang mencintai Allah. Kenapa tidak boleh diremehkan? Karena orang yang berketetapan menjaga wiridnya itu pasti adalah orang yang mendapat karunia atau orang yang mendapat anugerah dari Allah sehingga bisa selalu melaksanakan wiridnya. Tanpa anugerah dari Allah, maka orang pasti tidak melakukan wirid, tidak berzikir dalam waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Suatu kejanggalan yang sering kita temui mungkin, orang yang melakukan wirid, padahal wirid itu isinya ada zikrullah, ada sholawat, ada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, itu dianggap tidak benar kan, seperti itu. Bagaimana bisa anggapan seperti itu bisa terucapkan? Itu tanda bahwa orang itu
dianugerahi oleh Allah untuk tetap menjaga wiridnya. Walaupun tidak nampak dohir ya, pasti dohir ya. Secara dohir tidak nampak bahwa orang yang ahli wirid itu terlihat sebagai golongan ahli ma'rifat atau golongan yang mencintai Allah secara dohirnya. Padahal secara makna sendiri orang yang mencintai Allah itu kan itu wilayah batiniah yang tentu tidak akan nampak oleh mata dohir atau instrumen dohir dari manusia itu sendiri. Secara lebih luas lagi, wirid itu bisa dimaknai segala amalia ibadah, kebajikan, seperti zikir, sholawat, sholat sunnah, puasa sunnah, menolong sesama, berbagi, dan kebajikan-kebajikan yang lain. Sebenarnya bagaimana mungkin, atau sebenarnya aneh ketika orang yang biasa seperti itu dianggap tidak benar. Itu aneh, baik secara alam pikiran, akal, maupun secara penilaian hati. Karena jelas orang yang bisa menjaga wirid-wirid yang isinya seperti yang saya sebutkan tadi itu tentu orang-orang yang dianugerahi, orang yang ditolong. Nah, selanjutnya dalam khasanah atau dalam kajian tasawuf atau ilmu-ilmu ruhaniyah ya, pembahasan ruhaniyah atau kaum sufi lah, itu dikenal dua golongan. Dari hamba-hamba Allah yang khusus. Yang pertama adalah golongan muqarrabun. Mereka ini orang yang masuk dalam kategori ahli marifat, juga ahli mahabbatullah. Apapun yang mereka lakukan, aktivitasnya, dohirnya, batinnya, itu semata-mata dalam rangka melaksanakan pengabdiannya, ubudiyahnya kepada Allah. Bahkan sampai mengabaikan kepentingan pribadinya sendiri. Wujud dari totalitas penghambaannya kaum muqarrabun ini itu semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk motivasi dirinya pribadi seperti itu.
Golongan yang kedua itu disebut dengan abror, yaitu orang-orang yang dalam ibadahnya, orang-orang yang dalam melaksanakan kebajikan masih dipengaruhi, masih dilingkupi dengan kepentingan dirinya, nasib dirinya, seperti itu. Tapi setidaknya dua golongan ini sudah masuk kategori golongan-golongan khusus, kan, seperti itu. Bagaimanapun semua itu ada jatah masing-masing, ada wilayahnya masing-masing. Yang terpenting adalah apa yang menjadi aturan ibadah, aturan melaksanakan kebajikan itu selalu terjaga. Tidak harus ideal, karena di zaman modern ini jauh lebih sulit untuk misalnya habis sholat harus baca sholawat berapa ribu kali. Di zaman sekarang tentu itu susah, karena masing-masing kita punya kewajiban. Ini yang kadang-kadang salah. Kadang-kadang orang itu terbuai atau terangan-angan dengan dirinya sendiri. Wah, asik bersila, asik berzikir, pokoknya bos nggak usah kerja-kerjaan lah. Padahal kita masih hidup di dunia. Padahal kita punya keluarga, punya anak, punya istri. Dan yang terpenting adalah bekerja atau ikhtiar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh kita abaikan. Khusus bagi jamaah majelis, sebenarnya soal wirid ini kita paling lengkap. Kenapa paling lengkap? Ada sholat sunnahnya, ada puasanya, ada zikrullahnya, ada sholawatnya, ada tuntunan harus selalu bermanfaat, ada tuntunan bersama untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Itu pun nanti masih dibagi lagi. Ada yang pelaksanaannya itu setelah sholat 5 waktu dengan hitungan tertentu, ya. Ada yang pelaksanaannya adalah full, tanpa hitungan, tanpa batas ruang, tanpa batas waktu. Bukankah seperti itu? Nggak, malah menang ya Teko Irek. Iya, Chef. Iya, betul. Dan itu pun berproses. Tidak harus yang melakukan yang berat-berat, yang besar-besar, enggak. Semua sesuai kapasitas masing-masing. Dan selalu diarahkan. Nah, ini arahan ini nanti yang akan arahan mengenai selalu menjaga kesucian badania dengan memperbaharui wudhu ketika batal, selalu menjaga kesucian hati dengan selalu berzikir
kapanpun dan dimanapun, juga selalu bersolawat apapun dan dimanapun. Ini nanti arah-arahnya itu untuk masuk ke wilayah muqarrabun, seperti itu. Ya kadang-kadang mungkin kalian nyenggol wilayah muqarrabun, nanti balik lagi abror. Muqarrabun, nanti balik lagi abror. Nah, dua golongan ini sudah dikategorikan oleh sebagai golongan khusus kan, seperti itu. Kenapa khusus? Terjaga. Sholatnya terjaga, wiridnya terjaga. Ya bukan berarti lantas tidak ada yang tumbang. Dalam perjalanan tumbang, ora sah wirid-wiridan, tidak masalah. Ya tidak masalah, itu pilihan masing-masing. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka biqalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.